Guys, kamu pernah gak sih ngerasa hidup kamu kayak gak ada gunanya? Kayak semua hal yang kamu perjuangin tiba-tiba hancur gitu aja. Kamu capek, kecewa, dan ngerasa, yaudah deh buat apa sih hidup? Sekarang kamu coba bayangin, kamu buka mata dan kamu bukan di rumah, bukan di kosan, tapi di camp kematian Nazi. Tempat dimana setiap hari kamu bisa aja mati. Dan satu-satunya yang kamu hirup cuma asap orang yang dibakar. Gila kan? Tapi ini nyata dan orang yang ngalamin itu namanya Viktor Frankl, seorang psikiater muda dari Austria yang hidupnya kebalik total. Dia kehilangan semua, keluarga, karir, bahkan istrinya yang dia cintai banget. Tapi anehnya, justru di tempat yang paling gelap itulah dia nemuin sesuatu yang gak bisa dibunuh siapapun, makna hidup. Jadi gini ceritanya, tahun 1942, Victor lagi hidup enak. Dia baru nikah sama istrinya, Tilly. Orangnya lembut, sabar, tapi kebahagiaan itu gak lama. Suatu malam, tentara Nazi datang. Keluarga Frankel, siap-siap, kalian akan dipindahkan. Dalam semalam, semuanya hilang. Barang disita, rumah diambil, dan mereka digiring naik kereta barang. Kamu tahu kereta barang kan? Bukan buat manusia, buat sapi. Tapi ratusan orang dijejalkan di sana, tanpa tahu mereka dibawa kemana. Beberapa jam kemudian, kereta berhenti. Pintu dibuka. Udara dingin banget. Dan di depan mereka ada tulisan besar, Auschwitz. Penjaga teriak, cepat keluar, baris. Terus ada dokter Nazi berdiri di sana, cuma nunjuk pakai jarinya, kanan atau kiri. Satu gerakan jari itu nentuin kamu hidup atau mati. Victor ke kanan, Tilly istrinya ke kiri. Dan kamu tahu apa artinya ke kiri? Langsung ke kamar gas. Malam itu, seseorang berbisik ke Victor, lihat asap di langit itu. Itu mereka yang baru datang. Bayangin bro, kamu berdiri di sana, lihat asap yang naik ke langit dan tahu itu orang yang kamu sayang banget. Tapi Victor gak nyerah. Dia bilang dalam hati, aku gak tahu kenapa ini terjadi, tapi aku harus bertahan. Dan mulai dari hari itu, dia sadar satu-satunya cara buat tetap hidup adalah punya alasan buat terus jalan. Abis itu semua barang dirampas, pakaian diganti seragam tawanan. Victor cuma punya satu benda penting, naskah buku yang dia tulis selama bertahun-tahun tentang arti hidup. Dia berusaha sembunyiin, tapi ketahuan. Tentara Nazi ngambil, lihat bentar, terus ngebantingnya ke tanah. Kamu pikir tulisan kayak gini penting di sini? Victor cuma bisa lihat naskahnya hancur di lumpur. Dan di momen itu dia sadar, semua yang dia punya udah gak berarti apa-apa lagi. Yang tersisa cuma satu hal, cara dia milih buat ngadepin semuanya. Kalau semuanya udah diambil dari kamu, satu-satunya yang tersisa adalah sikap kamu. Dan dari situ, hidup Victor berubah. Dia mulai ngelihat hal yang orang lain gak lihat. Setiap hari dia kerja paksa, bangun subuh, jalan jauh banget di salju, kadang tanpa sepatu, tanpa sarapan, kerjanya berat, makanannya cuma sup encer dan roti keras segigit. Tapi kamu tahu yang paling kejam? Bukan kerjaannya, tapi kehilangan harapan. Victor lihat banyak tawanan yang tiba-tiba nyerah. Ada yang berhenti makan, ada yang mulai merokok. Dan di camp, kalau seseorang mulai merokok, artinya dia sudah siap mati. Karena sebatang rokok lebih berharga dari hidup itu sendiri. Yang pertama mati bukanlah orang yang paling lemah, tapi mereka yang kehilangan alasan buat hidup. Kalimat itu ngena banget kan? Karena sama kayak di dunia luar, bukan orang yang gagal yang kalah, tapi orang yang nyerah duluan. Tapi ada satu hal kecil yang bikin Victor tetap bertahan. Sesuatu yang sederhana, tapi kuat banget. Cinta. Tiap malam di barak, Victor rebahan di tanah dingin. Matanya merem. Dan di pikirannya cuma ada satu wajah, Tilly, istrinya. Dia gak tahu istrinya masih hidup atau enggak. Tapi dia terus bayangin senyum Tilly, suaranya, tatapannya. Dan di situ dia ngerasa tenang. Tilly, entah kamu masih hidup atau enggak, tapi cintaku ke kamu cukup buat bikin aku bertahan. Bro, gila gak sih? Di tempat segelap itu, cinta masih bisa jadi alasan buat hidup. Bahkan tanpa tahu nasib orang yang dia cintai, dia tetap berpegang pada perasaan itu. Itulah yang bikin Victor kuat. Karena cinta bisa tetap hidup, bahkan tanpa kehadirannya. Dan dari cinta itu, Victor belajar satu hal penting banget. Ada kebebasan yang gak bisa dirampas siapapun. Di camp semua kebebasan diambil. Makan, tidur, bahkan hidup kamu. Tapi Victor sadar ada satu hal yang gak bisa dia ambil. Cara kamu bereaksi. Segalanya bisa diambil dari manusia katanya. Kecuali satu, kebebasan untuk memilih bagaimana dia menanggapi nasibnya.
Dia lihat orang yang masih mau berbagi roti terakhirnya, orang yang masih bisa senyum walau udah tahu besok udah mau mati. Dan di situ Victor ngerti, bahkan di tempat tanpa kemanusiaan pun, kamu masih bisa milih buat tetap jadi manusia. Dan akhirnya, setelah perang berakhir, Victor keluar dari neraka itu, tapi bukan sebagai korban, sebagai orang yang udah nemuin arti hidup sebenarnya. Tahun 1945, Cam dibebaskan. Victor hampir mati karena tifus, tapi dia selamat. Waktu dia balik ke Wina rumahnya, semua keluarganya udah gak ada. Rumahnya kosong, tapi bukannya hancur. Dia malah nulis. Selama 9 hari tanpa tidur, dia nulis buku yang sekarang jadi legenda, Man's Search for Meaning. Buku yang lahir bukan dari teori, tapi dari penderitaan dan harapan yang nyata. Kisah Victor ngajarin kita hal penting banget. Pertama, kamu gak bisa ngindarin penderitaan, tapi kamu bisa kasih makna ke penderitaan itu. Kedua, kamu gak bisa ngatur keadaan, tapi kamu bisa ngatur cara kamu bersikap. Yang ketiga, cinta itu gak lemah, cinta bisa nyelamatin hidup. Yang keempat, makna hidup bisa kamu temuin dari hal-hal kecil, kerja, orang yang kamu sayang, atau sekadar bertahan. Yang kelima, bahagia itu bukan tujuan, tapi hasil dari hidup yang bermakna. Jadi bro, kalau kamu lagi capek banget sama hidup, lagi ngerasa semua berantakan, ingat cerita ini. Viktor Frankl kehilangan segalanya, tapi dia gak kehilangan arti hidupnya. Karena selama kamu masih bisa milih sikap kamu, selama kamu masih punya alasan kecil buat bertahan, hidup kamu masih punya makna besar. Hidup itu bukan tentang apa yang dunia kasih ke kamu, tapi tentang apa yang kamu kasih ke dunia. Jadi jangan nyerah bro. Selama kamu masih bisa nemuin satu alasan kecil buat terus maju, entah itu cinta, mimpi, atau orang yang kamu sayang, itu udah cukup buat kamu terus jalan.